Masa aksi jalan pelan-pelan, biar Jokowi yang jalannya cepat. Infonya, sampai saat ini buruh belum bubar. Mereka akan bertahan sampai bisa duduki istana. Dikira negara punya mereka doang kali ya. Demo kok jadi nyusahin orang lain. Omongan-omongan sudah tidak didengar karena ketentuan-ketentuan hukum sudah diterabas dengan terus-menerus. Paling tidak hari ini ada di Solo, ada di Jogja, ada di Temanggung, dan pastinya di Jakarta. Kepentingan acara kita hari ini adalah kita ingin mengatakan bahwa sekecil apapun peluang, sekecil apapun ruang, bahwa kita masih ingin mengatakan bahwa kita tidak pernah mau disikapi dengan cara-cara yang seperti ini. Karena bagaimanapun hal-hal yang inkonstitusional, hal-hal yang sifatnya menyelingkuhi konstitusi, hal-hal yang berhubungan dengan kerja-kerja, penyelenggaraan dengan format semau gue, itu menjadi hal yang sangat ditampakkan. Hidup revolusi! Hidup revolusi! Hidup revolusi! Siap kawal putusan MK! Siap! Siap kawal putusan MK! Siap! Siap kawal putusan MK! Siap! Apapun risikonya, putusan MK tidak bisa dianulir oleh dewan yang brengsek. Camkan itu. Putusan MK hanya bisa dibatalkan oleh putusan MK, bukan utusan balik, apapun jenisnya. Saat ini juga menurut saya di kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ya menurut saya semakin baik dan menurut saya juga sudah di jalur yang benar lah. Apalagi pembangunan sudah masif saat ini, LRT, MRT, dan bahkan juga kereta cepat loh. 10 tahun sekarang sudah ada kereta cepat. Bukan sulap, bukan sihir loh. Kalau bukan Presiden Joko Widodo pasti sulit sekali kereta cepat tiba-tiba bisa ada di Indonesia. Siapa ya backingnya? Siapa ya yang ada di belakangnya? Karena orasinya ya bukan tuntutan buruh lagi, melainkan untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo. Kan sangat lucu sekali ketika demo buruh, ujuk-ujuk ada yang menunggangi dan menyebut untuk melengsarkan Jokowi. Masa aksi lempari foto Jokowi dengan telur busuk di Istana Yogyakarta. Ya, masa aksi Jogja memanggil melempar telur ke arah poster Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menggelar teatrikal di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung Kamis tertanggal 22 Agustus siang. Masa Jogja memanggil yang berjumlah ribuan orang dari kalangan mahasiswa, aktivis PKL, akademisi, dan masih banyak lagi. Sebelumnya melakukan long march dari tempat parkir Abu Bakar Ali atau ABA, Suryamadja, Kota Yogyakarta. Sepanjang perjalanan melintasi kawasan Malioboro, mereka terus menyuarakan orasi menolak pengesahan RUU Pilkada dan mendukung putusan MK soal persyaratan pencalonan. Sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, mereka tiba di depan Gedung Agung. Mereka lalu meluapkan sumpah serapah yang dialamatkan kepada Jokowi dan rezimnya. Masa aksi saling sahut meneriakkan perlawanan atas pemerintahan Jokowi. Sampai akhirnya sebagian dari mereka menuju gerbang timur Gedung Agung. Lalu mereka melempari poster bergambar Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaisang Pangarep, Bobi Nasution, dan Anwar Usman dengan beberapa butir telur sebelum menginjak-injaknya. Sejumlah massa lalu minta pagar Gedung Agung untuk dibuka. Namun salah satu orator mengingatkan teklap yang telah disepakati bahwa aksi tak akan sampai masuk ke area Istana Kepresidenan Yogyakarta. Setelah beberapa kali orasi, massa kemudian melanjutkan langkah mereka menuju panggung utama aksi di 0 km. Selanjutnya giliran massa aksi lain yang tiba di Gedung Agung. Orator pun lalu mengenalkannya sebagai Istana Tikus. Orator lalu mengajak peserta aksi untuk memanggil sang tikus agar keluar dari rumahnya. Mereka melakukannya sambil menunjuk ke arah istana. Tikus, tikus, ayo keluar,
kata orator yang ditirukan oleh peserta aksi. Berdasarkan pantauan, aksi Jogja memanggil yang menolak pengesahan RUU Pilkada dan mendukung putusan MK tentang persyaratan pencalonan ini masih berlangsung hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Masa aksi terus berdatangan menuju titik 0 km. DPR sendiri telah menunda gelaran paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atau RUU Pilkada karena pimpinan DPR belum mendapat quorum kesepakatan. Balik sebelumnya bersepakat RUU Pilkada dibawa ke paripurna hari ini. RUU itu disetujui 8 dari 9 fraksi di DPR, hanya PDIP yang menolak. Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari 7 jam. Revisi Undang-Undang Pilkada juga dilakukan sehari usai MK mengubah syarat pencalonan Pilkada melalui putusan nomor 60 garing PUU strip 21 garing 2024. Namun DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan itu. Pengesahan ini juga dilakukan di tengah gelombang protes besar dari rakyat Indonesia. Demo besar di sejumlah kota serempak digelar hari ini. Demo ini bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.